kumaha sehat Kang? Sehat. Ieu Kang, aya anu kapanasaran atau acan patos pabe perkawis pertempuran ideologi anu aya sekup nasional, sekup internasional antawis sosialis, agama sareng komunis. Eta sapertos kumaha Kang? Eh, Semua orang gaduh cita-cita pasti tentang yang baik lah, walaupun konsepnya yang berbeda. Jadi kapitalis punya argumen, sosialis punya argumen. Nah dulu itu kan ada kekuatan besar, pertarungan besar, blok barat, blok timur. Nah pertarungan itu sebetulnya memperebutkan ide, yaitu konsep justice, keadilan. Jadi lamun dibayangkeun wakil lamun dibayangkeun. Saya punya kebun rambutan. Lalu kebun rambutan ada panen. Aku saya itu diturunkan kebun rambutan, lalu tiap orang dikasih satu karung. Nah itu keadilan menurut sosialis, sama rata sama rasa. Justice itu sama rata sama rasa. Atau silakan Anda datang ke kebun saya, tapi ambil satu karung saja. Setelah satu karung pulang. Itu sosialis. Jadi keadilan itu sama rata sama rasa. Nah kalau kapitalisme memahami keadilan itu kesempatannya yang sama, equalnya yang sama. Silakan Anda datang ke kebun saya kasih waktu 2 jam, selesai. Nah ketika orang datang ke kebun lalu dia ngambil rambutan selama 2 jam, ada yang dapat 2 karung, ada 3 karung, setengah karung. Nah, hasilnya berbeda tapi kesempatannya kan sama. Nah itu keadilan menurut kapitalisme, equalnya yang sama. Nah sosialisme sama rata sama rasa, kapitalisme kesempatan yang sama. Nah Karl Marx datang, kata Karl Marx boleh equalnya yang sama, tapi ketika orang datang ke kebun, yang satu bawa gantar, satu bawa bedog, satu bawa arit, satu lepas tangan, ya pasti dong beda hasilnya. Karena alat produksinya, alat ngalaknya itu beda. Artinya kalau Anda mau equal yang sama, maka alat produksinya itu harus sama. Nah, sosialis kalau sosialis kan terutama anu dipahami Karl Marx kaditu nama janten paham komunis oge bahwa peralatan ya keadilan itu selain tadi sama rata bahwa peralatan saya segera itu dikuasai negara. Nah itu tuh argumennya tadi, gantarnya kudu negara, semua orang dikasih gantar sama, dan gantarnya milik negara, bedoknya milik negara. Jadi orang tidak boleh punya hak milik kecuali yang sama. Artinya alat produksinya sama, dan alat produksi itu biar sama harus dikuasai oleh negara. Perusahaan milik negara, pabrik milik negara, semua jadi milik negara. Itulah perbedaan paham antara barat dan timur itu perbedaan paham ideologi tentang keadilan, tentang konsep keadilan. Nah ketika Karl Marx datang untuk merebut alat produksi, maka kaum buruh harus bersatu. Kan untuk merebut alat produksi. Nah kaum buruh harus bersatu semua, lalu perusahaan-perusahaan besar rebut. Nah untuk merebut alat-alat produksi itu, ya harus direbut dulu politiknya, kekuasaannya. Nah gerakan itu dimulai oleh Lenin. Untuk bisa merebut itu semua, maka harus komunal, orang itu harus ngumpul. Makanya lahir komunisme. Komunisme paham untuk menyatukan orang-orang yang satu paham tentang keadilan untuk merebut itu. Islam sendiri posisinya di mana antara pertarungan kapitalis dan sosialis?
Sebetulnya secara substantif Islam itu sosialis. Maksudnya kumaha tah? Karena ketika zakat itu diwajibkan, tujuan dari zakat itu likayalah an la ta'dula amwalakum bainakum, supaya harta itu tidak berputar di orang-orang kaya saja. Berarti kan supaya harta itu terdistribusi juga ke orang-orang miskin. Makanya saya sering bilang, ketika harta masih berputar di lingkungan orang-orang kaya, yang kaya makin kaya, yang miskin tetap miskin, bukan makin miskin, orang miskin tetap miskin gitu. Maka visi besar dari zakat itu belum terpenuhi. Nah, kalau melihat visi besar dari zakat supaya harta itu tidak berkumpul di lingkungan orang kaya, jelas Islam sangat sosialis. Tapi Nah, Islam juga tidak mengenal bahwa harus sama rasa. Sama rasa. karena pada akhirnya Islam itu jadi sebuah ajaran moral, akhlak. Harta itu tidak boleh berputar di lingkungan orang kaya saja, dan harus terdistribusi ke orang-orang kecil, orang fakir miskin. Itu tidak dalam konsepsi politik, tapi harus jadi konsepsi moral, akhlak, kesadaran. Nah, itu bedanya Islam dan komunisme. Kalau komunisme kan ingin mencapai itu, lalu dibikin komunal, dibikin persatuan, lalu kita rebut. Makanya terjadi teori kelas. Jadi sepanjang sejarah selalu terjadi pertempuran antara yang miskin, yang kaya, yang lemah, yang kuat. Itu teori Marx. Nah, kalau Islam nggak begitu. Menuju sosialisme itu, basis Islam adalah kesadaran. Basisnya adalah kesadaran, karena Islam itu ajaran moral. Jadi secara prinsip sebetulnya Islam sosialis. Secara prinsip Islam itu sosialis. Tapi yang diterapkan oleh Islam yaitu ajaran moralnya. Nah, kalau sosialis tadi mementingkan sama rasa dalam berkeadilan. Kalau kapitalis berarti sama sekali tidak memperhatikan hal itu. Kan tadi yang namanya keadilan itu dalam kesempatan yang sama. Orang mau viral itu bebas dong. Semua orang bisa pakai YouTube. Semua orang bisa pakai medsos, silakan. Kesempatannya sama. Cuman problemnya kan yang satu pakai iPhone 13, yang satu pakai Mito kan gitu. Jadi sama juga memberi kesempatan. Ya, sama keadilan itu sama memberi kesempatan nyari akhir nama ya panginten sahanu gede milik mereka udah kapitalis ya. Negara kita itu ada BLT. Ya, betul. Ada harga dikontrol. Itu sosialis. Supaya orang itu tidak bermain di pasar lalu dia jadi kaya besar gitu, kayanya tinggi gitu. Makanya harga dikontrol. Lalu yang miskin dikasih dikasih injeksi gitu, dikasih BLT. Itu sosialis. Dalam segi-segi yang sangat, menurut saya sangat kecil gitu ya. Karena yang penting itu sebetulnya tentang penguasaan lahan yang orang dapat lahan. Kan di kita ada orang yang tidak punya lahan sejengkal pun, seumur-umur ngontrak gitu. Tapi satu orang yang lahannya sampai beratus-ratus hektar. Nah, berarti kalau Indonesia atau ideologi Pancasila berada di 3 ideologi dunia tadi diadopsinya. Ada keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sosialis. Ketuhanan yang Maha Esa, agamana. Kapitalis itu sebetulnya kalau mau diambil mungkin kemanusiaan yang adil dan beradab. Jadi komplit lah betulnya ideologi Pancasila mah gitu. Bisa dikatakan mengadopsi ketiga paham tadi apa? Itu atau bagaimana? Menurut saya sih Indonesia harusnya jangan kapitalis, karena tidak ada ajaran Pancasila tentang keserakahan atau tentang keuntungan yang super liberal. Sebetulnya di Indonesia harusnya nggak ada. Tapi kalau ada yang seperti itu, menurut saya itu nggak Pancasilais. Karena kan kemanusiaan yang adil dan beradab. Kemanusiaan yang adil itu kemanusiaan yang dibatasi oleh konstitusi, berarti keadilannya itu adalah konstitusi. Nah, kesananya kan beradab.
Nah, kalau beradab itu masa mau bawa keuntungan yang terlalu besar gitu ya. Kalau kita ngomong beradab gitu ya. Jadi kalau sejarah